Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini, bunda-bunda, ibu-ibu, bapak-bapak? Sehat selalu kan? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dapat hari ini dapat beraktivitas mana biasanya dan sehingga dari kemarin kita masih bisa bermain-main, berputar-putar, menggeser-geser di Android kita, sehingga kita dapat bertemu dalam tayangan berikut ini. Bunda-bunda, ayah-ayah yang masih beraktivitas di luar, tetap ya stay bro, jaga jarak, senantiasa cuci tangan dan menggunakan masker agar kita terhindar daripada si incek COVID yang belum berakhir sampai hari ini. Baik bunda-bunda, ayah-ayah, kalau kita flashback ke kira kurang lebih sekitar 5 tahun ke belakang yang lalu, dulu pernah ada suatu hal yang fenomenal, yaitu namanya fenomenal batu akik. Memang batu akik pada masa itu lebih digemari oleh kaum bapak ataupun kaum laki-laki. Tapi kami sebagai kaum bapak ataupun laki-laki, walaupun kami pada saat itu demam dengan batu akik, tidaklah begitu merepotkan bunda-bunda begitu kan. Tapi hari ini yang ada di sekitar rumah kita, di lingkungan kita, di kota kita, di kampung kita, hari ini ibu-ibu lagi demam bunga. Tapi ternyata si bunga lebih berbahaya daripada si COVID. Kenapa begitu? Kami sebagai ayah-ayah ibu yang hari ini juga sebenarnya bagaimana ya, terlibat juga akibat daripada si demam bunga. Contohnya begini, ini pengalaman saya, atau kan ini juga berlaku bagi pengalaman ayah-ayah atau bapak-bapak sekalian yang dimanapun Anda berada. Pernah suatu ketika saya mau jalan-jalan, ya sekedar jalan-jalan lah, tidak pernah ada tujuan yang pasti, paling-paling mikirin-mikirin keliling mencari angin segar, ya kira-kira ngabisin minyak setengah liter. Ketika mau berangkat pamitan dengan si bunda, apa kata si bunda waktu saya mau berangkat? Ya, nanti kalau jalan-jalan ada bunga cantik, kira-kira cantik gitu kan, dan punya kita belum ada, tolong ya diminta, katanya begitu kan. Kalau punya bisa diminta, dibeli pun jadi katanya. Begitulah kami sebagai pria, laki-laki, ayah-ayah terlibat akibat daripada demam bunga yang terjadi pada hari ini. Baik, kalau kita jalan-jalan ke tempat, ke toko bunga ataupun ke farm flower gitu kan, sedikit jauh lah ataupun berbeda dengan bunga yang ada di rumah kita. Mungkin kita bisa perhatikan bunga yang di farm flower ataupun di toko bunga begitu kan, begitu sehat, subur, cantik begitu kan, lihat batangnya kekar, daunnya mengkilat, hijau begitu kan. Kenapa yang di rumah kita mungkin sedikit berbeda gitu kan? Perlu saya sampaikan sebenarnya ada trik-trik khusus, ada tip-tip khusus mengapa para pengusaha bunga, usaha-usaha farm flower gitu kan, mereka bisa membuat bunga itu beda atau cantik kelihatan supaya menarik gitu. Nah, sepengetahuan saya dari pengalaman yang pernah saya ketahui, ya alhamdulillah di rumah saya juga alhamdulillah ada juga beberapa jenis bunga. Memang saya dapat cerita dari beberapa kawan-kawan, sebenarnya bunga itu sangat butuh perhatian, sama seperti keluarga. Istri, anak itu butuh perhatian, butuh kasih sayang juga, ya macam-macam lah gitu. Begitu juga dengan bunga sebenarnya. Bunga itu tidak hanya cukup untuk ditanam, lalu disiram, disiang-siangi, tidak cukup begitu saja sebenarnya. Butuh perhatian khusus, butuh perhatian lebih gitu. Lalu apa yang bisa kita perlakukan terhadap bunga? Pada kali ini saya sampaikan, saya berbagi cerita, mungkin yang ini bisa bapak atau bunda-bunda aplikasikan di rumah masing-masing. Saya di dalam beberapa jenis bunga banyak menggunakan suplemen, tapi sebenarnya sebelumnya itu, sebelum kita menanam bunga, satu hal yang perlu kita perhatikan adalah media yang kita gunakan. Bagaimana kita bisa menyediakan media yang cocok, ideal dengan jenis bunga, karena berbeda bunga kadang-kadang berbeda juga media yang dibutuhkan. Contohnya bunga kertas ataupun bunga-bunga yang sifatnya berbatang.
Bunga berbatang itu biasanya itu lebih atau berbatang keras itu sangat lainnya itu banyak digunakan adalah tanah yang banyak mengandung mineral. Mengapa? Mineral itulah yang akan nanti memacu pertumbuhan si bunga. Dan ada juga sebenarnya bunga yang tidak memerlukan banyak mineral, misalnya seperti varietes Suxum. Suxum itu biasanya lebih cenderung banyak varietes aglomena itu medianya itu dianjurkan dalam menggunakan media kompos. Kenapa? Berbeda jenis karakter daripada akarnya gitu kan. Baik, satu hal yang perlu di sini saya sampaikan dalam merawat bunga diawali tadi perlakuannya ketika kita menyediakan media tanah tadi, bagaimana konturnya, teksturnya, ataupun katakanlah bagaimana tingkat nutrisinya. Apabila katakanlah nutrisinya menurut pandangan kita tidaklah begitu baiknya mari kita tambahkan berupa pupuk kompos boleh, bisa jadi pupuk kandang. Nah, itu ditambahkan, diaduk ya, untuk dijadikan sebagai media daripada si bunga tadi. Tapi untuk beberapa jenis bunga yang lain, kalau memang dia itu dipersyaratkan ataupun dianjurkan menggunakan kompos, ya baiknya menggunakan kompos sebagaimana kira-kira sesuai dengan jenis bunga itu. Baik, dalam perawatan bunga bagaimana agar bunga kita itu nampak cantik, subur, sehat gitu kan. Sebenarnya kalau saya cermati, saya pernah berkunjung ke beberapa tempat pembibitan bunga, saya berbagi cerita dengan mereka, saya sampaikan bagaimana saya mengelola bunga ataupun merawat bunga. Saya dapat informasi dari mereka gitu, sebenarnya mereka itu banyak menggunakan katakanlah sebagai suplemen, baik dalam bentuk cairan ataupun baik dalam bentuk kimia maupun dalam organik. Guna daripada suplemen tadi adalah masing-masing ada yang gunanya untuk mempercantik daun, bagaimana daunnya supaya nampak hijau. Ada dia suplemen itu gunanya untuk bagaimana supaya pertumbuhan akarnya itu cepat. Kalau akarnya itu kuat dan cepat berkembang, otomatis daya serapan daripada nutrisi itu akan mengalir cepat kepada pohon ataupun batang daripada si bunga. Itulah salah satu bagian daripada yang pernah saya berbagi informasi dengan beberapa usaha-usaha bunga. Di sini saya sampaikan, nanti saya berbagi cerita, ada beberapa produk yang bisa kita gunakan untuk bagaimana merawat bunga. Pada kesempatan kali ini mungkin nanti akan saya tunjukkan beberapa jenis obat-obatan atau katakan suplemen yang biasa dipergunakan oleh kawan-kawan ataupun pengusaha bunga atau farm flower. Untuk jenis bunga ini ada namanya suplemen B1. B1 ini gunanya adalah sebagai nutrisi yang dapat kita pergunakan, aplikasikan untuk bunga. Ini berbentuk cairan. Ini nanti cairan ini kita aduk di dalam baskom ataupun ember, ditambah sejumlah air. Ini kalau kita aplikasikan, kira-kira formulanya itu 1 sendok makan itu dicampur dengan air 3,7 liter ataupun kurang 4 liter, hanya 3 liter tambah 700 ml. Itulah daripada cara pengaplikasian ini. Nanti setelah diaduk, diambil di air, baru masuk ke dalam sprayer. Nah, bisa kita semprotkan ke dalam ke daun bunga, baik ke batangnya ini, jadi supaya kelihatan subur. Ini merupakan suplemen bagaimana supaya bunga kita nampak subur dan sehat. Ada juga bahan-bahan yang lain yang bisa kita pergunakan. Katakanlah ada beberapa jenis bunga yang itu hanya jenis bunganya itu hanya batang saja dan daun saja, tidak menghasilkan bunga. Dan untuk bunga-bunga yang istilahnya yang dia menghasilkan bunga begitu kan, ada perlakuan yang bisa kita lakukan untuk jenis bunga seperti itu. Misalkan menggunakan ada namanya suplemen BLOM. Suplemen BLOM ini digunakan untuk jenis-jenis bunga yang berbunga.
Ini kita aplikasikan juga begitu, model sama seperti tadi, diaduk di dalam air, ada nanti takarannya, baru kita menggunakan sprayer untuk menyemprot bunga. Baik, ibu-ibu, di samping itu sebenarnya perlakuan kita terhadap bunga ini, satu bunga kadang-kadang beda perlakuannya dengan bunga yang lain. Misalkan ada bunga yang kadang-kadang itu rentan terhadap penyakit. Ada juga bunga yang kira-kira tidak rentan terhadap penyakit. Jadi supaya bunga kita tidak rentan terhadap penyakit, ada beberapa namanya obat-obatan yang gunanya itu untuk bagaimana supaya bunga tadi tidak terserang hama. Misalkan ada namanya anti garman. Anti garman ini gunanya adalah untuk membasmi hama-hama, misalkan kayak ada jamur, ada virus, ada beberapa jenis bunga yang rentan terhadap virus ataupun jamur-jamur. Ini dapat kita pergunakan untuk istilahnya mengantisipasi daripada jamur-jamur yang sering terjadi menghambat pertumbuhan si bunga. Ada juga namanya untuk suplemen ataupun bagaimana supaya pertumbuhan akar itu lebih cepat subur. Untuk jenis kategori bunga-bunga yang sekarang ini lagi ngetren ataupun lagi banyak diminati, ada jenis aglomena. Aglomena itu jenis daripada batangnya atau akarnya itu adalah seperti umbi ya, itu untuk umbi. Ini adalah salah satu jenis produk yang untuk memacu pertumbuhan daripada umbi. Kalau umbinya itu cepat dia berkembang, otomatis serapan daripada nutrisi daripada vitamin, mineral itu sangat cepat dicerna oleh si akar dan sampai diteruskan kepada daun dan batang. Itulah beberapa jenis perlakuan kita terhadap bunga. Lalu pernah satu ketika saya juga melihat itu mengapa ada daun bunga itu mengkilap. Padahal bunga yang tadi mengkilap sama yang di rumah kita itu sama jenis bunganya gitu. Ternyata ada rahasianya juga gitu. Ternyata mereka menggunakan ada namanya seperti cairan juga, itu gunanya adalah untuk mengkilapkan daripada daun. Daun tadi itu